Kisah memperlihatkan seorang pemuda bernama Toha Yamaji yang sedang latihan bersama ayah angkatnya bernama Tetsuzan Yamaji. Yamaji adalah seorang pemimpin klan Togakure yang terkenal dengan keahlian bertarungnya. Tak lama seorang cewek bernama Kei muncul. Ia adalah anak Pak Yamaji ini. Setelah selesai latihan, mereka makan siang di apartemennya. Di sana Kei melihat sejenis jimat yang disebutnya Pako. Informasi Yamaji, Pako adalah jimat yang memiliki kekuatan magis yang dahsyat. Bahkan banyak klan ninja jahat yang mengincarnya sejak ratusan tahun lalu. Tugas klan Togakure adalah menjaga agar Pako tidak jatuh ke tangan orang lain. Apalagi Demon Clan yang sudah mengincar benda itu sejak lama. Berpindah ke suatu tempat di mana klan Demon yang dipimpin Dokusai sedang meeting dengan beberapa anak buahnya untuk mengambil Pako. Sebelumnya Dokusai memberitahukan ninja berbakat selain klan Togakure, seperti Ninja Star. Lalu ada World Ninja Kungfu. Lalu ada Proson Ninja Ahabram atau kita sebut saja Franco Skin Apocalypse. Ada Ninja Baron Owl. Lalu Butterfly Ninja Benikiba. Dan Ninja Krojo Burung Gagak yang merupakan anak buah Dokusai. Mereka pun mulai menyebar mencari keberadaan Pako tersebut. Di mana kedatangan mereka sudah disadari oleh Yamaji dan menyuruh Bocil dan Kei untuk bersembunyi. Sementara ia akan berhadapan dengan Demon Clan bersama Toha. Lalu pertempuran di dojo itu pun tak dapat dihindari. Tak lama Kei yang sok jagoan ikut serta membantu. Namun ia malah jadi sandra oleh klan Demon. Klan Demon pun pergi dan membawa Kei. Dengan hilangnya si beban, Toha pun berniat untuk mencarinya. Tak lama sebuah busur panah datang yang membawa pesan kalau klan Demon telah menyekap Kei di Gunung Huto. Yamaji pun meminta Toha untuk menyelamatkannya dengan mengenakan armor legendaris yang mereka jaga secara turun-temurun. Armor itu akan mengubah penggunanya dengan sebutan Jiraiya. Segera Toha pun berangkat dengan mobil kreditan menuju tempat tersebut. Sesampainya di sana Toha segera menaiki kereta kabel. Namun di perjalanan ia melihat kereta kabel lain yang ternyata membawa Kei yang sedang disandra oleh kelompok Star Ninja. Star Ninja meminta untuk diberikan Pako jika Toha ingin Kei selamat. Namun justru Toha malah meledek ninja tersebut. Tak terima diledekin, Star Ninja meminta para ninja gagak untuk menyerang Toha. Dan pertempuran di atas kereta kabel pun tak dapat dihindari. Toha pun dapat turun dari kereta kabel. Begitupun dengan Kei yang berhasil diturunkan. Toha melempar sejenis batu yang dikira para gagak adalah Pako. Namun batu itu sampai ke tangan seorang detektif yang sedang mencari jati diri yang bernama Henry. Henry pun menjadi incaran sang gagak. Namun ia dengan cepat dapat kabur. Sementara Toha berhasil menyelamatkan Kei. Star Ninja didatangi oleh Baron yang juga ingin memperebutkan Pako. Namun apalah daya, Pako yang mereka dapatkan palsu. Dari kejauhan, Toha melihat dua musuh dari klan Demon dan ia pun berubah secara manual dengan mengganti bajunya menjadi mode Jiraiya. Ia pun berhadapan dengan Star Ninja beserta gagak-gagaknya. Pertempuran di pinggir sungai pun tak dapat dihindari. Pertempuran pertama Jiraiya itu pun membuat Toha cukup didesak oleh Star Ninja. Ia pun hampir tak berkutik karena jurus Star Ninja. Tak lama Kei memberikan saran dan jurus itu diterapkan oleh Toha hingga Star Ninja pun kalah. Kekalahan pasukannya itu diperhatikan oleh pimpinan klan beserta Butterfly. Sementara Baron yang muncul hendak bertempur juga. Namun ia langsung kabur. Esok harinya Shin memperlihatkan Toha, Kei dan Manabu sedang latihan keras untuk menghadapi Demon Clan. Namun dari kejauhan, Toha melihat Baron Owl yang ia temui kemarin. Ia mendekati Baron dan Baron meminta untuk menyerahkan Pako saat itu juga atau kedua saudaranya akan menjadi korban. Toha pun diserang hingga ia terjatuh. Begitupun dengan dua saudaranya yang mencoba membantu Toha dari serangan si Baron. Karena belum berubah, Toha tampak kewalahan hingga si Baron pergi. Namun dari kejauhan ia diperhatikan oleh seorang kunoichi berwarna putih. Dan ninja putih itu juga sedang diperhatikan oleh kelompok ninja gagak. Setelah itu mereka melaporkan kejadian itu pada Yamaji. Lalu bapak itu mengatakan bukan hanya klan Demon saja ninja yang kuat. Namun beberapa ninja klan lain dari belahan dunia lain juga jauh lebih kuat. Tidak diketahui apakah mereka juga menginginkan Pako atau tidak. Namun yang jelas sekarang adalah kelompok Demon lah yang ingin mengambil Pako. Diketahui dulunya pimpinan Demon yaitu Dokusai dan Yamaji adalah teman seperguruan. Bahkan mereka juga pernah berlatih bersama.
Namun Dokusai memiliki tujuan yang berbeda dan membentuk Demon Clan. Yamaji memberikan Pako yang tinggal separuh kepada Toha. Yamaji mengatakan kalau separuh bagian dari Pako sudah ada pada Dokusai saat pertempuran mereka dulu. Yamaji mempercayakan batu akik tersebut pada Toha. Toha mencoba menyimpannya di tempat yang mudah ditebak. Dan benar saja, tak lama seekor primata datang dan mengambil batu akik tersebut. Toha mencoba mengejarnya. Namun monyet itu sudah sampai pada seorang Demon Clan bernama DJ Butterfly yang merupakan kunoichi atau ninja cewek. Mau tak mau Toha pun harus bertempur dengan mbak-mbak baju ungu tersebut. Namun Butterfly kabur dan masuk ke sebuah gudang. Tak disangka di sana ia bertemu seorang berseragam putih yang juga meminta Pako pada Butterfly. Ternyata ia adalah ninja putih di awal scene tadi yang bernama Reiha. Karena Butterfly tidak mau menyerahkan Pako, terjadilah dua pertempuran kunoichi di dalam gudang kosong tersebut. Sementara Toha hanya menonton hiburan yang diberikan kedua tante tersebut. Tak disangka Pako itu pun jatuh dan mendarat di tangan si Toha. Toha yang sudah mendapatkan Pako pun langsung cabut. Sementara si Butterfly yang kehilangan batu juga langsung kabur dan berniat mengalahkannya suatu saat. Toha kembali pulang dan mengatakan semua pada gurunya. Yamaji mengatakan kalau Butterfly adalah adik dari Dokusai. Sementara di tempat Demon Clan, Dokusai melaporkan kalau ia telah dihadang oleh ninja bernama Reiha dari klan Yagyu. Dokusai mendatangi Baron dan meminta untuk bekerja sama dalam mengambil Pako. Di mana pembicaraan mereka didengar oleh si Reiha dari balik pohon. Namun Baron lebih memilih mengalahkan klannya si Toha dengan tangan sendiri. Berpindah ke dojo di mana Yamaji sedang mengajari anak-anaknya tentang Pako. Tak lama dari jendela terlihatlah si Reiha yang menginformasikan kalau Baron dan Dokusai akan bergerak untuk mengalahkan mereka. Dia hanya memberitahukan kalau Baron berada di kapital Restrak. Satu-satunya cara untuk melindungi Pako adalah mengalahkan Baron. Toha pun bergegas menggunakan kostum Jiraiya dan menuju lokasi menggunakan mobil sedannya. Canggih juga ninja pakai kendaraan mobil. Singkat cerita, Toha sampai lokasi dan disambut oleh Baron yang menunggangi kudanya. Alhasil Baron pun menyerang Jiraiya dengan gagah berani. Pertempuran pun sangat sengit. Terlihat Jiraiya bukanlah lawan dari Baron. Namun ia tetap berusaha untuk tidak kalah. Di sela pertempuran, ternyata pasukan Gagak dan Reiha juga telah memperhatikan mereka. Cobaan Toha makin bertambah ketika pasukan Gagak ikut nimbrung dalam pertempuran yang belum berimbang itu. Toha jadi makin kesulitan menghadapi para musuhnya. Namun kelompok Gagak bukanlah masalah sehingga Toha mampu memenangkan pertempuran dengan gagah berani menggunakan jurus pedang sakti Mandraguna. Tak lama ia didatangi lagi oleh Baron yang semangat bertempurnya telah turun karena ada gangguan. Jadi ia akan datang lagi suatu saat untuk merebut batu itu. Sementara di kejauhan Reiha hanya melihat dan pergi. Esok paginya Toha dan saudaranya pergi ke sebuah gunung untuk berlatih. Tak jauh dari sana, terlihat sesosok ninja yang sedang melakukan ritual. Ia adalah ninja Prison Habram. Atau kita sebut saja Franco Skin Apocalypse. Tampaknya Franco sedang mencari sesuatu dengan menanyakan barang yang hilang ke seorang pemburu di sana. Namun karena caranya cukup ekstrim, Toha segera menghentikan Franco. Franco pun bertempur dengan Toha sedangkan dari kejauhan terlihat ninja Gagak yang sedang memfoto pertarungan dengan kamera Nikon jadul. Sementara bapak yang didorong oleh Franco berhasil diselamatkan oleh Manabu dan Kei. Alhasil mereka berhasil menyelamatkan bapak itu. Dan bapak itu pergi dengan mobil. Sementara Franco langsung kebingungan karena Toha telah pergi. Shin berpindah ke dojonya Yamaji, di mana ia menceritakan pada Yamaji tentang si Franco. Di sana Yamaji menjelaskan kalau Franco berasal dari Turki yang merupakan penjaga tahanan di sebuah istana. Mereka mencurigai kalau Franco akan mencari Pako juga. Namun Kei membantah, karena Franco sebelumnya menyerang orang lain. Toha pun merasa curiga dengan orang yang diserang Franco. Beruntung Ki mencatat plat nomor orang itu agar Toha bisa melacaknya. Toha pun berkeliling kota untuk mencari si pemilik mobil. Dia mencurigai sebuah gedung dan mencoba menyusup dengan menyamar sebagai pembersih kaca. Di sana ia melihat kalau pemilik mobil yang kita sebut saja Pak Borkat sedang meeting bersama sekretarisnya. Di sana terlihat sekretaris membawakannya kopi agar tidak oleng ketika meeting. Tak lama ia dikejutkan oleh serangan shuriken dari si Reiha. Toha langsung mengejar perempuan itu.
Tak lama Reiha melempar sebuah kertas yang berisikan berita tentang seseorang telah mencuri batu api hijau dari istana di Istanbul. Setelah memberikan petunjuk, Reiha pun kabur. Namun Toha baru sadar kalau benda itulah yang dicari oleh Franco. Toha pun melanjutkan pencarian. Sementara di gedung, sang sekretaris tampak gelisah seolah menunggu sesuatu. Di saat bersamaan, pasukan ninja gagak datang dan menghabisi semua pegawai yang ada di sana. Sang pimpinan pun bingung dan langsung mengamankan benda yang ia lindungi yang ternyata adalah batu api hijau. Di saat bersamaan sekretaris itu melihat bapak itu memegang batu akik itu dan ninja gagak langsung menumbangkan si bapak. Toha pun langsung turun dan bersiap untuk merebut batu itu kembali. Setelah mendapatkan batu, Toha pun keluar namun ada perangkap yang menunggu sehingga batu itu terlepas kembali. Dengan cepat sang ninja gagak membawa batu itu pergi. Sementara sekretaris adalah ninja butterfly yang sedang menyamar. Berpindah ke markas Demon Clan, di mana Dokusai berhasil dengan rencananya. Ternyata dia tidak menginginkan batu itu sama sekali. Melainkan untuk memancing Franco keluar untuk mengalahkan Jiraiya. Rencana pun berlanjut, Dokusai menemui Franco dan menunjukkan Veteoshi Toha yang sedang memegang batu akik tersebut. Franco pun murka dan meminta untuk dipertemukan dengan Jiraiya. Sementara Toha dipancing oleh sang gagak ninja ke suatu tempat. Di mana tempat itu sudah dipasang perangkap oleh Satar Ninja dan Butterfly. Dokusai mengajak Franco ke sana dan mengatakan kalau Jiraiya akan muncul di tempat itu. Dan benar saja, Toha pun muncul dan langsung berhadapan dengan Franco. Toha mengaku dia tidak mengambil batu itu melainkan si Dokusai Klan Demon. Franco tidak percaya dan menunjukkan foto ketika Toha sedang memegang batu akik tersebut. Toha pun sadar ia telah dijebak dan diadu domba dengan Franco. Franco dengan amarah langsung menyerang Toha yang terus berusaha menghindar. Tak lama ia pun berubah menjadi Jiraiya dan melakukan pertempuran serius dengan Franco. Sedangkan Jiraiya tidak tahu kalau di tempat itu telah dipasangi perangkap oleh klan Demon sebelumnya. Dengan begitu Franco pun turun menjadi korban perangkapnya Demon. Kesal dengan fitnah yang dibuat oleh Dokusai, Jiraiya pun langsung menyerang sang pimpinan klan Demon tersebut. Namun pertempuran tidaklah mudah, karena kelompok Demon sangat kuat dan dibantu oleh anak buahnya. Franco yang baru sadar juga dijebak membantu Jiraiya dalam pertempuran. Dalam pertempuran Jiraiya pun berhasil menang dan mendapatkan batu akik itu kembali. Jiraiya pun memberikan batu itu pada Franco. Ia sadar Franco adalah orang baik karena ialah yang menjaga istana termasuk mengembalikan batu akik itu yang menjadi tanggung jawabnya. Setelah Franco pulang ke tempatnya, keadaan pun kembali normal dan film pun bersambung. Sampai jumpa di video selanjutnya.